Kemarin kami datang ke keluarga, ketemu langsung dengan keluarga, ketemu langsung dengan istri, banyak hal yang kami dapatkan. Kami sebenarnya tahu sedikit banyak apa isi kreseknya, tapi nanti kami dalami di Polda Metro. Ya, mungkin ini karena kasus yang mungkin kebablasan ya. Penyebab tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Darupangayunan alias ADP, di kamar kosnya pada tanggal 8 Juli, sampai kini masih menjadi misteri. Janji aparat kepolisian yang akan mengungkap penyebab hilangnya nyawa almarhum ADP secara terang-benderang dalam waktu 7 hari ternyata tidak terbukti. Mengingat sampai kini, aparat kepolisian belum buka suara alias bungkam dengan dalih masih dalam proses penyidikan. Menanggapi berbagai desakan publik dan maraknya spekulasi mengenai tewasnya diplomat muda Kemenlu itu, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam turun tangan dengan mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP dan menemui keluarga korban untuk menggali keterangan lebih dalam. Lantas, apa saja hasil temuan Kompolnas setelah melakukan pemeriksaan di TKP, termasuk memeriksa rekaman CCTV dan sejumlah barang milik korban? Benarkah ADP tewas karena mengakhiri hidupnya sendiri atau akibat lain, sebagaimana kecurigaan publik yang berkembang saat ini? Iya, tadi nyambung dengan di TKP ya. Apa yang kami dapatkan dari keluarga, apa yang kami dapatkan di TKP kami konfirmasi tadi di Polda Metro Jaya, terutama teman-teman penyidik. Ada direkturnya, ada pengawas internalnya juga. Kami dijelaskan sangat detail, ya. Sangat detail itu ada dua hal yang penting. Satu, proses. Jadi kapan mereka mulai kerja, bagaimana cara kerja mereka. Ya, ada beberapa yang mereka tunjukkan, kami minta bukti, ditunjukkan buktinya berupa aktivitas mereka dengan foto, dengan video. Yang berikutnya adalah soal substansi. Soal substansi itu kami lacak misalnya soal CCTV di di kamar kos ya. Karena kan yang tersebar di publik itu kan cuma sepotong-sepotong ya, aktivitas ini, aktivitas itu kami cek. Apakah betul hanya itu? Ternyata enggak. Ternyata cukup lengkap. Bahkan CCTV itu ditarik beberapa hari oleh Polda Metro. Sehingga kita bisa tahu persis apa kondisi yang terjadi di kos ya. Tidak hanya hari H ya. Itu lengkap sekali, sama aktivitas almarhum ini ya, pas hari H pagi-pagi ya. Hari H pagi-pagi, satu hari ya, tanggal 7-nya, kan ketahuannya tanggal 8, tanggal 7-nya itu start mulai berangkat kerja sampai masuk ke kosan kembali. Kami dijelasin detail kemana saja dan sebagainya dengan bukti digital yang sangat rapi dan sangat detail. Rekam jejak digital yang kami juga dapatkan dari pihak keluarga maupun dari pihak kos ya, pemilik kos itu juga dijelaskan. Kalau yang pemilik kos misalnya posisi pertama terkait posisi jenazah dan sebagainya misalnya begitu. Nah itu ternyata juga terkonfirmasi bagaimana prosesnya, bagaimana posisi jenazahnya dan siapa saja yang masuk pertama kali dan konteks orang masuk pertama kali kayak apa. Seperti tadi misalnya soal kan kami juga tadi minta penjaga kosnya untuk memperagakan bagaimana buka pintu. Nah itu juga terkonfirmasi di sini. Ya, disandingkan dengan rekaman CCTV yang jauh lebih lengkap. Nah itu mix gitu ya. Mix itu artinya cocok. Di dalam psikologi forensik ada metode pemeriksaan yang disebut otopsi psikologis, di mana proses
pemeriksaan ini, proses pelaksanaan otopsi psikologis ini melibatkan berbagai informasi-informasi yang ada. Salah satunya adalah visum, keterangan saksi, keterangan keluarga. Kemudian mungkin juga ada CCTV atau bukti-bukti lain, mungkin ada digital forensik, mungkin ada kimia forensik, dan lain sebagainya. Nah, semua informasi tersebut, data-data kolateral dikumpulkan dan bisa disusun sebuah evaluasi otopsi psikologis tersebut yang akhirnya bisa membangun profil psikologis korban semasa hidupnya. Orangnya seperti apa, siapa yang kira-kira punya kepentingan mungkin untuk misalnya apabila ada dugaan nih ya, kembali lagi, dugaan pembunuhan tentu harus didukung oleh visum tersebut. Meninggalnya karena apa? Apakah karena lilitan lakbannya, apakah sebelumnya sudah meninggal, dan lain sebagainya. Nah, selama semua itu belum dibuka oleh tim kepolisian, tentu kita tidak bisa berandai-andai. Sekali lagi, satu data yang paling utama adalah visum. Tewasnya ADP di kamar kosnya menimbulkan spekulasi jika diplomat muda itu tewas setelah memilih untuk mengakhiri hidup. Namun spekulasi lain mengatakan jika ADP tewas karena fantasi liar mengenai aktivitas seksualnya yang dicurigai menyimpang. Dugaan itu muncul setelah rekaman CCTV ADP saat membuang plastik ke tempat pembuangan sampah yang beredar luas di tengah publik. Menanggapi spekulasi liar tersebut, Komisioner Kompolnas mengaku sudah melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik korban, termasuk plastik yang dibuang korban. Lantas, apa saja hasil temuan Kompolnas saat memeriksa barang-barang milik korban? Benarkah ada indikasi korban ADP melakukan tindakan untuk mengakhiri hidup? Jika benar, apa motifnya? Yang belum adalah hasil otopsi. Ya, mungkin beberapa hari seperti tadi saya jelaskan, karena ini otopsi yang memiliki pendalaman tertentu, ya, makanya masih butuh waktu. Nah, kami harap memang sesegera mungkin, kalau bisa minggu ini ya bagus, gitu ya, sehingga terangnya peristiwa, hasil otopsi nanti kita juga bisa sandingin dengan beberapa hal yang mereka dapatkan. Termasuk misalnya tadi, karena di CCTV yang tersebar di publik itu bawa tas kresek, yang juga jadi pertanyaan isinya apa. Tadi kami ditunjukkan isinya apa saja, bagaimana mereka proses membukanya, bagaimana prosedur memperlakukan, karena itu bagian dari barang bukti. Nah, prosedurnya juga ditunjukkan. Nah, kami belum bisa sampaikan saat ini apa aja isinya, biarkan Polda Metro Jaya, penyidiknya yang akan menjelaskan. Informasi terkait lakban yang kami bayangkan di awal ketika kami mengikuti peristiwa ini di publik, termasuk juga mendalami di pihak keluarga, dan termasuk tadi di TKP, ternyata di sini jauh lebih detail. Ya, posisi lakbannya kayak apa, terus alat-alat yang lain atau barang-barang yang lain yang terkait peristiwa itu jauh lebih lengkap. Bahwa mungkin ada soal kunci, kamar terkunci dari dalam, jendela yang mungkin mudah dicongkel, CCTV, mungkin sampah, mungkin bentuk tempat tidur, mungkin selimut, dan lain sebagainya. Semua itu adalah keterangan-keterangan yang tentu saja juga penting, tetapi tidak bisa berdiri sendiri tanpa visum. Karena sekali lagi justru dari hasil visum tersebut bisa diambil kesimpulan, satu, penyebab kematian, dua, waktu kematian, dan kemudian situasi-situasi yang terkait dengan kematian tersebut. Salah satunya adalah alat yang memang menyebabkan sampah. Biasanya juga sangat menjadi informasi yang paling penting karena itu merupakan barang yang baru atau sudah dipakai dan
atau mungkin terbiasa dipakai. Jadi itu sangat bisa menjadi data tambahan saat para ahli psikolog forensik yang mungkin dilibatkan bisa membuat atau membangun otopsi psikologis yang selengkap mungkin, yang diharapkan dapat membuat terang. Saya nggak percaya. Nggak percaya? Ya. Kenapa Mas nggak percaya? Nggak percayanya orangnya baik sih. Oke. Ya, tidak minum alkohol, tidak yang lain-lain, tidak punya riwayat yang buruk gitu. Meski sudah melakukan pengecekan termasuk mendatangi TKP hingga menemui keluarga korban, Komisioner Kompolnas Khoirul Anam enggan mendahului keterangan dari penyidik Polda Metro Jaya. Menurutnya, saat ini tim penyidik sedang menunggu hasil otopsi jenazah korban secara mendalam dan spesifik. Lantas, kapan penyidik akan menyampaikan ke publik mengenai penyebab kematian ADP? Benarkah Bu Rini korban tewas secara alamiah dan bukan karena hal lain? Sampai detik ini belum ada ya hasil otopsi. Jadi kalau itu berdasarkan otopsi begini-begini saya juga baca, Anda ada itu. Satu. Yang kedua, ya itu kan peristiwa yang gampang. Kayak tadi misalnya kami lihat soal kunci gitu ya. Itu tidak hanya soal kunci dan slot yang kami lihat, tapi soal atap. Ya, kami lihat atap di ruang kamar, kami lihat atap di plafon ya, plafon di ruang kamar sama plafon di kamar mandi, tidak ada kerusakan. Jadi, ayo kita analisis. Yang paling sederhana, jejaknya adalah jejak faktual. Kalau analisis macam-macam ya boleh saja, semua orang menganalisis macam-macam ya itu bagus. Ya, tapi mohon dikembalikan lagi menganalisis berdasarkan kondisi faktual di dalam peristiwa. Semoga hanya tinggal otopsi saja dan segera bisa diumumkan. Karena ini penting, terangnya peristiwa membuat banyak hal bisa maksimal ya. Satu, minimal bagi keluarga akan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bagi penegakan hukum bisa menghadirkan kepastian hukumnya. Saya kira ada alasannya mengapa sampai saat ini polisi masih menahan untuk tidak memberikan pernyataan resmi karena berbagai hal yang kita belum tahu alasannya, tapi yang jelas tentu menunggu hasil visum lalu kemudian bisa dikembangkan kasusnya dan bisa diketahui dan bisa dibangun narasi-narasi yang terkait dengan penyebab kematian. Dan tentu saja apabila memang ada dugaan ini adalah pembunuhan, ya tentu akan terkait kepada pelaku ya. Tapi kalau misalnya memang ternyata bisa dibuktikan bahwa kondisi ini adalah karena bunuh diri atau mungkin kecelakaan atau mungkin kelalaian dan lain sebagainya. Nah, semua itu tentu harus ada dasarnya. Pendekatan psikologi sudah dilakukan, ya. Tinggal ini otopsi, ya otopsi. Tinggal kita lihat sebenarnya ada visum, ada otopsi yang biasa begitu standar kalau ada peristiwa. Tapi ini otopsi yang kepingin dilacak adalah otopsi yang memiliki kebutuhan spesifik dan itu yang sedang ditunggu. Ya semoga minggu inilah. Ya kalau memang polisi itu tidak, kalau sudah ada petunjuk ini ke arah polisi kan sangat gesit kan. Pasti akan kemana-mana, kirim surat panggilan gitu kan. Ya nangkap lah bila perlu ya, ini nggak ada. Kan. Nah nggak ada tapi kita tidak boleh menyimpulkan. Jadi silakan masyarakat berasumsi melihat daripada penyidikan ini bagaimana. Melihat penyidikan ini kan berkutit di barang bukti ini. Belum sampai penangkapan, belum sampai memanggil orang, belum sampai meminta orang-orang untuk dilarang pergi ke luar negeri dan sebagainya. Nah hanya berputar di sini. Oke, kalau akan aktivitas seksual yang tidak biasa ya, dan kalau kebablasan tidak dilakukan dengan kendali yang tepat ya bisa menyebabkan ya tentunya yang pertama adalah kekurangan oksigen
yang bisa meningkatkan risiko cedera otak berat hingga kematian. Ini sangat berbeda dengan aktivitas BDSM. Kalau BDSM itu bondage, disiplin, dominan, submissive, sadomasochism. Jadi ini merupakan variasi seksual normal, ya. Kenapa? Karena dilakukan oleh orang yang memang udah sepakat dilakukan secara sadar dan sukarela. Dan ada batasannya. Kalau BDSM ada batasannya. Jadi dia melibatkan dua belah pihak. Kalau autoerotik itu sendiri, autoerotik. Nah, jadi kalau autoerotic asphyxiation ini merupakan aktivitas seksual yang sebetulnya dapat dikatakan memang menyimpang. Ya, mungkin ini karena kasus yang mungkin kebablasan ya. Oke lah, dia mungkin menahan aliran oksigen dengan cara nahan napas atau dia sedikit mencekik lehernya, tapi dia tahu nih, oh ini udah kelewatan nih, dia akan stop. Nah itu. Sementara itu, kesaksian baru mengenai aktivitas korban disuarakan tetangga kosnya, Helmi, yang sudah mengenal korban sejak 3 tahun. Di mata Helmi, korban adalah sosok yang pendiam dan tak banyak kegiatan yang dilakukan. Sebelum ditemukan tewas di kamar kosnya, ADP sempat membuang kantong plastik ke tempat sampah di luar dan hal itu tidak lazim, mengingat tempat sampah sudah disediakan di masing-masing tempat hingga tak harus keluar dari kamar kosnya. Dan berikut keterangan dari tetangga korban. Dia kamarnya kan paling depan, di dengan kita agak jauh sih. Lagi kan kita tidak banyak ya, jadi penghuni kan cuma 8 orang, jadi termasuk korban. Jujurnya saya udah lama nggak ketemu. Mungkin tahun lalu lah ya, sekitar Desember atau apa. Mungkin dia sering cuci mobil. Itu aja ya. Justru saya nggak ketemu, saya nggak jumpa sama korban. Cukup aman sih karena akses ya, hanya kita penghuni kos yang bisa masuk bang, itu pakai kartu sendiri, masuk kamar juga pakai kartu sendiri, jadi nggak mungkin ada penjaga kos pun nggak punya kunci itu. Jadi kita seluruhnya hanya kita sendiri. Hampir nggak, mungkin istrinya, mungkin hanya istrinya mau lagi makan. Tapi itu nggak ngobrol, biasa aja. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut mengenai andai-andai bang. Kurang lebih begitu bang. Keluarga sudah meminta untuk melakukan otopsi, menyikapi hasil visum yang sudah keluar sebelumnya. Ini supaya kita sama-sama melihat clarity lah dari kejadian ini sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu bang. Itu alasannya mengapa ada wawancara kepada keluarga, kemudian juga mungkin kepada saksinya mungkin tidak hanya satu, lalu kemudian ada orang terdekat yang pernah bekerja, orang terakhir yang pernah bertemu, atau mungkin teman dekat, keluarga, tetangga, siapapun bisa menjadi sosok yang signifikan, yang kira-kira keterangannya bisa menjadi data-data yang penting di dalam proses analisa otopsi psikologi. Apapun yang terjadi, kita menerima, kita tunggu karena bagaimanapun juga polisi sedang mengumpulkan saksi dan bukti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.